Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ultaj Enri selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan basis data pada semester ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai database dari digital library atau perpustakaan digital. Di sini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 7 yang beranggotakan Yuta Natasha Aji, Rizka Mania, Alivia Nurhuda, dan saya sendiri, Dwi Ayu Melinda Maharani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai deskripsi kasus. Untuk deskripsi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Nurhuda. Baik, adapun deskripsi kasus dari proyek pengembangan database perpustakaan digital. Itu tujuannya untuk menciptakan sistem yang mampu menyimpan dan juga mengelola koleksi literatur yang luas serta publikasi terbaru dengan efisiensi dan keandalan tinggi. Perpustakaan digital juga dirancang untuk memberikan akses global dan meyakinkan dan memungkinkan pengguna dari berbagai penjuru dunia mengakses sumber dengan tanpa adanya batasan geografis. Selain itu, diharapkan mampu menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat pengetahuan yang vital, mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan juga pelestarian budaya di era digital. Yang mana nantinya pengembangan sistem ini dapat dijalankan sehingga perpustakaan digital selalu siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu database perpustakaan digital yang telah kami rancang itu terdiri dari 6 tabel utama teman-teman. Ada tabel buku yang mana berisi informasi mengenai buku yang tersedia. Di dalamnya itu ada kolom ID buku, judul buku, penerbit, penulis, jumlah buku, dan genre. Lalu ada tabel pelanggan, yaitu untuk menyimpan data pelanggan yang meminjam buku, di mana di dalamnya ada ID pelanggan, ID buku, nama pelanggan, dan juga nomor telepon. Lalu tabel ketiga ada tabel penerbit, yang mana membuat informasi mengenai penerbit buku seperti adanya kolom ID penerbit, ID buku, nama penerbit, dan juga kota penerbit. Lalu tabel keempat ada tabel penulis yang berisikan informasi tentang penulis, termasuk ID penulis, nama penulis, gender, dan juga email. Yang kelima ada tabel peminjaman, di mana difungsikan untuk mendokumentasikan transaksi peminjaman buku dengan kolom ID buku, ID pelanggan, ID penulis, dan juga tanggal peminjaman. Dan tabel terakhir yaitu tabel pengembalian, di mana gunanya untuk menyimpan data pengembalian buku yang mencakup ID buku, ID pelanggan, ID penulis, dan tanggal pengembalian. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu ERD. Jadi, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan sebuah metode penyajian data dalam bentuk grafik yang terhubung oleh relasi-relasi basis data. Diagram ERD dipisahkan berdasarkan keterkaitan antara entitas ke entitas atau entitas ke atribut data. Nah, di dalam ERD ini sendiri terdapat entity, weak entity, relationship, identifying relationship, atribut key, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derived. Oke, next slide. Gambar di atas adalah gambar dari ERD Digital Library. Perusahaan penerbit buku, jika ingin memilih penulis, harus memasukkan datanya ke dalam entitas penerbit dengan mengisi ID penerbit sebagai kunci utama, ID buku, nama penerbit, dan kota penerbit. Selanjutnya, jika penulis sudah ditentukan, maka penulis tersebut harus mengisi datanya ke dalam entitas penulis berupa ID penulis sebagai kunci utama, nama penulis, gender, dan email. Kemudian, penulis akan membuat buku lalu memasukkan data buku tersebut ke dalam entitas buku dengan mengisi ID buku sebagai kunci utama, judul buku, penerbit, penulis yang merupakan multi-value atribut karena satu buku dapat ditulis oleh banyak penulis, jumlah buku, dan genre. Nah, kemudian pelanggan dapat meminjam buku dengan cara login terlebih dahulu dan harus memasukkan datanya ke dalam entitas pelanggan dengan mengisi ID pelanggan sebagai kunci utama, nama pelanggan, ID buku, dan phone number sebagai multi-value atribut karena satu orang dapat memiliki banyak nomor telepon. Jika pelanggan ingin melakukan peminjaman, maka pelanggan harus mengisi entitas peminjaman dengan mengisi ID pelanggan, ID buku, tanggal peminjaman, dan ID penulis.
ada banyak buku di perpustakaan. Buku-buku tersebut sudah terisi datanya ke dalam entitas buku yang berisi atribut ID buku, judul buku, penerbit, penulis, jumlah buku, dan genre. Setelah buku selesai dipinjam, maka buku harus dikembalikan. Pengembalian buku tercatat dalam entitas pengembalian yang berisi ID pelanggan, ID buku, ID penulis, dan tanggal peminjaman. Oke, next slide. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai DDL atau Data Definition Language yang merupakan metode QRSQL yang digunakan untuk mendefinisikan suatu basis data dan tabel pada konsep RDBMS. DDL adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus struktur basis data. Perintah-perintah ini biasanya tidak digunakan oleh pengguna umum yang seharusnya mengakses database melalui aplikasi. Perintah SQL pada DDL terdiri dari yang pertama ada create, drop, dan alter. Oke, next slide. Di sini saya akan membuat database dengan nama digital library. Untuk sintaks umumnya itu ada create database, kemudian nama database, lalu titik koma. Kemudian saya akan memanggil database digital library dengan sintaks use digital library. Selanjutnya, saya akan membuat 6 tabel dengan nama tabel yang pertama itu ada tabel buku. Untuk sintaks umumnya itu ada create tabel, kemudian masukkan nama tabel, kemudian titik koma. Selanjutnya, tabel kedua, saya akan membuat tabel pelanggan. Untuk sintaksnya itu create tabel pelanggan, dan untuk kolom dan tipe datanya teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami. Next. Kemudian saya akan membuat tabel penerbit. Untuk sintaksnya itu create tabel penerbit, dan untuk nama dari kolom-kolomnya beserta tipe datanya teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami. Kemudian ada create tabel penulis dengan sintaks create tabel penulis, dan untuk nama dari kolom-kolomnya beserta tipe datanya teman-teman bisa lihat dari PowerPoint kami. Oke, selanjutnya ada create tabel peminjaman. Create tabel peminjaman ini teman-teman bisa melihat sendiri tipe data dan nama-nama dari kolom-kolomnya di PowerPoint kami. Begitu pula untuk tabel pengembalian. Next slide. Nah, di sini saya akan menampilkan struktur dari tabel buku dengan sintaks base buku. Di sini sudah tampil field dari ID buku, judul buku, penerbit, penulis, jumlah buku, genre, dan tipe datanya teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami. Kemudian ada desk pelanggan. Di sini saya juga akan menampilkan struktur dari tabel pelanggan, ada ID pelanggan, ID buku, nama pelanggan, dan phone number. Untuk tipe datanya teman-teman bisa melihat sendiri pada PowerPoint kami. Next slide. Kemudian saya akan menampilkan struktur data dari struktur tabel dari tabel penerbit. Untuk sintaksnya masih sama, dash penerbit, titik koma. Kemudian untuk nama dari fieldnya teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami, dan untuk tipe datanya teman-teman bisa lihat sendiri juga. Kemudian yang selanjutnya saya akan menampilkan tabel penulis. Untuk menampilkan strukturnya itu sintaksnya masih sama, itu ada dash penulis, kemudian titik koma. Dan untuk nama dari field dan tipe datanya teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami. Oke, next slide. Di sini ada struktur dari tabel peminjaman. Untuk sintaksnya masih sama, dash peminjaman. Ini ada beberapa field dan tipe data yang teman-teman bisa lihat sendiri pada PowerPoint kami. Kemudian ada dash pengembalian, teman-teman bisa lihat sendiri untuk nama dari field dan tipe data dari tabel pengembalian. Oke, next slide. Nah, di sini saya akan menampilkan seluruh tabel yang ada pada database digital library. Di sini ada tabel buku, pelanggan, peminjaman, penerbit, pengembalian, dan penulis. Nah, untuk menampilkan seluruh tabel di dalam suatu database, sintaksnya itu ada show tables, kemudian titik koma. Oke, next slide. Nah, di sini ada DML yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alvia. Baik, kemudian yang kedua ada materi mengenai DML. DML atau Data Manipulasi Language merupakan sebuah metode query SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel suatu database. Nah, biasanya perintahnya itu bisa untuk menambahkan, mengambil, memperbarui, dan juga menghapus data. Secara sederhananya, penulisan perintah SQL dalam DML itu dibagi menjadi 3, ada insert, update, dan delete.
Untuk DML ini adalah lanjutan dari DDL, di mana DML ini bisa memanipulasi data dari tabel yang sudah dibuat di DDL. Baik, langsung masuk ke perintah yang pertama, yaitu perintah insert. Itu rumusnya adalah insert into nama tabel. Dalam kasih keterangan nama tabelnya itu ada kolom 1, kolom 2, dan kolom selanjutnya. Kemudian values, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan selanjutnya. Untuk memisahkan antara nilai 1, nilai 2, dan nilai selanjutnya, begitupun dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom selanjutnya, bisa dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Langsung kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu ada insert pada tabel buku. Kita masukkan perintah, yaitu dengan insert into buku sebagai nama tabelnya. Lalu di tanda kurungnya ini merupakan kolom-kolom yang ada pada tabel buku. Lalu setelah itu kita tulis values untuk menilai atau mengisi nilai yang ada pada kolom-kolom buku tersebut. Lalu setelahnya kita masukkan nilai-nilainya yang akan kita isi. Pada tabel buku dan tabel-tabel lainnya, saya memasukkan insert sebanyak 10 pada masing-masing tabel. Lalu setelah saya melakukan insert, kemudian saya akan menampilkan tampilan yang sudah saya buat pada tabel buku. Itu saya melakukan dengan perintah select all from buku atau select bintang. Bintang ini menandakan sebagai simbol untuk menampilkan keseluruhan isian dalam suatu tabel. Maka hasil yang muncul adalah apa yang sudah saya buat. Terbukti di bawah ini ada 10 baris seperti apa yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu saya melakukan perintah insert pada setiap tabel dengan total tabel adalah 6 tabel dan masing-masing tabel saya beri insert sebanyak 10 insert. Kita langsung masuk ke perintah DML yang kedua, yaitu update. Update atau memperbarui suatu data dalam tabel, di mana perintahnya itu ada update nama tabel, kemudian set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2. Kemudian where kondisi. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini saya akan melakukan update pada tabel buku, di mana saya masukkan update buku. Buku ini merupakan nama tabelnya. Kemudian kita masukkan set genre sama dengan science. Kenapa saya masukkan genre sama dengan science? Karena saya akan mengganti nilai data dari genre yang ada dalam buku, yang ada dalam tabel buku. Mohon maaf. Kemudian saya masukkan where judul buku sama dengan jelajah antariksa. Where di sini merupakan suatu kondisi yang mana saya akan melakukan update terhadap tabel buku, di mana saya akan mengganti genre pada kondisi judul buku yang merupakan jelajah antariksa dengan genre akhirnya adalah science. Kita bisa lihat bahwa di sini ketika kita melakukan select all from buku, maka genre yang terbaru yang ada di judul buku jelajah antariksa adalah science. Kemudian saya juga melakukan perintah update pada setiap tabel dengan total tabel 6, dan masing-masing tabel saya lakukan perintah update sebanyak 2 kali. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ada update buku, ada update pelanggan, ada update penerbit, penulis, peminjaman, dan pengembalian. Lalu masuk ke perintah yang terakhir, yaitu perintah delete dalam DML, di mana perintah delete ini penulisan perintahnya adalah delete from nama tabel, where kondisinya teman-teman. Misalkan kita langsung masuk ke contoh
untuk melakukan perintah delete pada tabel buku. Di sini kita masukkan perintahnya delete from buku where ID buku sama dengan 132587. Nah, di sini delete from buku, di mana delete kita akan menghapus suatu isian dalam tabel buku di mana kondisinya atau where ID buku, di mana kondisinya itu yang memiliki ID buku 132587. Ketika kita melakukan perintah select all from buku, maka hasil yang keluar dengan ID buku tersebut tidak ada, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kita delete. Oke. Kemudian saya juga sudah melakukan perintah delete sebanyak 10 kali dengan masing-masing tabel 2 perintah, sehingga dengan keseluruhan tabel adalah 6 tabel, dan setiap tabel dilakukan perintah delete sebanyak 2 kali. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya DQL. Perintah SQL ini digunakan untuk mengambil data sesuai dengan kebutuhannya dari database. Perintah ini memungkinkan mengeluarkan data dari database untuk melakukan operasi dengannya. Perintah select juga dapat digunakan untuk menampilkan record dan field yang berasal dari beberapa tabel. Kemudian digabungkan dengan perintah join, serta dapat dibuat dengan berbagai kondisi yang tersedia dalam sintaks di query SQL ini. Terdapat 2 variasi dalam penulisan select, yaitu untuk menampilkan semua kolom tabel pada database dan untuk menampilkan salah satu atau beberapa kolom yang ada di tabel. Di project ini kita akan men-select sebanyak 16 select. Select yang pertama, kita akan select buku dengan sintaks select from all nama tabel. Select kedua, kita select pelanggan dengan sintaks yang sama dengan buku. Lalu kita select penerbit, select peminjaman. Nah, select kelima, kita akan melakukan perintah distinct untuk melihat data unik dan tidak ada penggandaan data dengan menggunakan select distinct nama penerbit from penerbit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan select dengan menentukan gender yang dipilih hanya male atau pria dalam tabel penulis seperti pada gambar berikut. Selanjutnya melakukan perintah select secara ascending dalam tabel buku dengan kolom yaitu penerbit sebagai acuan turunnya data. Lalu jika tadi ascending, kita akan melakukan select dengan batasan hanya dari indeks ke-1 atau hingga indeks ke-6 dengan ketentuan data tersusun ascending yang terpaku dalam kolom nama pelanggan. Selanjutnya melakukan select dengan batasan kotak penerbit yang diawali huruf J dalam tabel penerbit. Lalu melakukan perintah select dengan batasan yang akan muncul hanyalah data dengan kolom ID peminjaman diawali dari angka 2 dan diakhiri angka 7 dengan sebanyak 3 angka yang dilewati. Lalu melakukan perintah select dengan batasan data dari kolom ID buku yang sudah kita tentukan. Selanjutnya perintah select dari tabel buku di mana mengambil juga menampilkan kolom judul buku dan jumlah buku dengan kondisi genre buku tidak merupakan jenis buku fiksi. Selanjutnya melakukan perintah select dari tabel penulis di mana mengambil juga menampilkan kolom nama penulis dan email dengan kondisi nama penulis berakhiran huruf A. Selanjutnya melakukan perintah select dari tabel buku, pelanggan, dan peminjaman di mana menampilkan kolom di bawah. Selanjutnya kita membahas mengenai aljabar dan kalkulus relasional. Aljabar relasional adalah bahasa query prosedural yang memiliki relasi sebagai input dan menghasilkan relasi sebagai output. Aljabar relasional ini terutama menyediakan dasar teoritis untuk basis data relasional dan SQL. Aljabar relasional ini berfungsi sebagai dasar untuk mengimplementasi dan optimasi query pada RDBMS atau sistem manajemen basis data relasional. Operasi utama dari aljabar relasional ada selection, projection, dan join. Selanjutnya, kalkulus relasional adalah bahasa query non-procedural. Query kalkulus relasional lebih mengspesifikasikan apa yang harus diambil atau ditampilkan daripada bagaimana menampilkan atau mengambilnya. Pada kalkulus relasional tidak ada deskripsi tentang bagaimana mengevaluasi suatu query.
Pengguna hanya memberikan deskripsi formalnya saja tanpa menentukan bagaimana urutan-urutan proses untuk mendapatkan informasi tersebut dari sebuah database, atau tidak bersifat operasional tapi bersifat deklaratif. Terdapat dua tipe kalkulus relasional, antara lain tuple relational calculus dan domain relational calculus. Pertama, di sini kita akan mengambil semua buku yang ditulis oleh Eriska Febriani dengan aljabarnya menjadi Pi judul buku dalam kurung sigma penulis sama dengan Eriska Febriani dalam kurung buku tutup kurung, lalu kalkulusnya dengan TRC himpunan semua tupel sehingga terdapat atribut B yang ada di dalam tabel buku dalam kurung B penulis sama dengan Eriska Febriani dan T judul buku sama dengan B judul buku. DRC-nya himpunan judul buku yang terdapat pada tabel buku dan penulis Eriska Febriani. Yang kedua, kita mau menemukan semua peminjam yang meminjam buku yang ditulis oleh Mark Manson dengan aljabarnya menjadi Pi nama pelanggan dalam kurung sigma ID buku in sigma penulis Mark Manson atau Mark Manson yang ada di dalam tabel buku peminjaman join peminjaman. Lalu kalkulus TRC himpunan semua tupel sehingga terdapat atribut B yang ada di dalam tabel buku dalam kurung B penulis sama dengan Mark Manson dan T ID buku sama dengan B ID buku. DRC-nya himpunan nama pelanggan yang terdapat dalam tabel buku peminjaman dan ID buku sama dengan Mark Manson. Ketiga, ambil semua buku yang dikasihkan oleh Erlangga dengan aljabarnya Pi judul buku dalam kurung sigma penerbit sama dengan Erlangga yang ada di dalam tabel buku. Kalkulus TRC-nya himpunan semua tupel sehingga terdapat atribut S yang ada di dalam tabel buku dalam kurung T sama dengan S dan S penerbit sama dengan Erlangga. DRC-nya himpunan judul buku yang terdapat dalam tabel buku atau penerbit Erlangga. Yang keempat, kita akan ambil semua peminjam yang meminjam buku pada bulan Mei 2024. Aljabarnya Pi nama pelanggan dalam kurung sigma tanggal peminjaman lebih dari sama dengan 2024 0501 dan tanggal peminjamannya kurang dari 2024 0601. Peminjaman join pelanggan. TRC kalkulusnya menjadi himpunan semua A sehingga terdapat atribut S U yang ada di dalam tabel peminjaman. Pelanggan dalam kurung A nama pelanggan sama dengan S nama pelanggan dan tanggal peminjaman 2024-06 dari peminjaman join pelanggan. Kalkulusnya seperti yang ada di PPT. Selanjutnya yang kelima, kita akan mengambil semua buku dengan jumlah lebih dari 10 eksemplar. Aljabarnya menjadi Pi judul buku, sigma jumlah buku lebih dari 10 di dalam tabel buku. TRC-nya semua himpunan A sehingga terdapat atribut B yang ada di dalam tabel buku dalam kurung A judul buku sama dengan B judul buku dan jumlah buku lebih dari 10. DRC-nya menjadi himpunan judul buku, atribut B yang ada di dalam tabel buku dan B jumlah buku lebih dari 10. Yang keenam, kita akan mengambil nama semua penulis yang menulis buku dengan jumlah lebih dari 15 eksemplar. Aljabarnya Pi penulis sigma jumlah buku lebih dari 15 buku join penulis. Kalkulus TRC-nya yaitu himpunan semua A sehingga terdapat atribut B yang ada di dalam buku. A nama penulis sama dengan B nama penulis dan B jumlah buku lebih dari 15. DRC-nya himpunan penulis atribut B yang ada di dalam tabel buku dan B jumlah buku lebih dari 15. Yang ketujuh, ini kita akan mengambil semua buku yang dikasihkan di Jakarta dengan aljabarnya Pi judul buku sigma kota penerbit sama dengan Jakarta buku join penerbit dengan kalkulus berikut. Selanjutnya kita ambil semua buku dengan genre fiksi Pi judul buku dalam kurung sigma genre sama dengan fiksi di dalam tabel buku. Lalu ambil semua telepon semua peminjam yang meminjam buku yang ditulis oleh Andrea Hirata, Pi phone number sigma nama penulis Andrea Hirata, peminjam join pelanggan join buku. Terakhir, ambil semua peminjam yang dilakukan oleh Hadi Purnomo aljabarnya Pi tanggal peminjaman sigma nama pelanggan sama dengan Hadi Purnomo, peminjam join pelanggan. Kalkulusnya TRC-nya himpunan semua A sehingga atribut P yang ada di pelanggan dan peminjam A ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan dan P nama pelanggan Hadi Purnomo. DRC-nya himpunan ID pelanggan yang ada di dalam peminjaman pelanggan dan nama pelanggan sama dengan Hadi Purnomo. Lalu materi selanjutnya yaitu DCL yang akan dijelaskan oleh Dwi Ayu Melinda.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DCL atau Data Control Language. Data Control Language merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses, izin, dan kontrol lain suatu objek data para pengguna basis data. Secara sederhana, penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari grant dan revoke. Kebutuhan untuk perintah DCL yaitu akses tidak sah ke data harus dicegah untuk mencapai keamanan di database. Perintah DCL menjaga database lebih efektif dari orang lain selain administrator. Database tidak diperbolehkan mengakses data tanpa izin. Pada simpelnya, DCL itu terdiri dari dua perintah yaitu grant dan revoke. Pada database digital library, kita sudah membuat beberapa program grant dan revoke. Tapi sebelum kita membuat grant dan revoke, next slide pertama kita akan membuat create user dulu. Ini kita bikin 3 create user. Yang pertama ada admin purpose @localhost, yang kedua ada pelanggan @localhost, yang ketiga ada penerbit @localhost. Teman-teman bisa cek sintaksnya di sebelah sini. Selanjutnya, grant yang pertama yaitu kita berikan akses select pada buku untuk admin purpose @localhost. Bisa dilihat sintaknya di sebelah atas. Lalu kami mencoba login menggunakan admin purpose @localhost dan mencoba melakukan perintah select. Perintah selectnya sudah bisa diterapkan, maka akses select pada admin purpose @localhost sudah bisa diakses. Selanjutnya kita memberikan akses insert pada penerbit untuk penerbit @localhost. Teman-teman bisa lihat sintaksnya di bagian atas ini yang grant insert on digital library.penerbit itu untuk memberikan akses. Lalu selanjutnya kita mencoba login menggunakan akun penerbit @localhost ke dalam digital library. Lalu kita menggunakan akses insert dan sudah bisa digunakan, maka grant sudah diterapkan kepada penerbit @localhost. Lalu akses yang ketiga yaitu memberikan akses select dan delete pada pengembalian untuk admin purpose @localhost. Teman-teman bisa cek di sini ada sintaksnya di bagian atas. Lalu kita mencoba login menggunakan akun admin purpose @localhost dan mencoba melakukan select dan delete pada tabel pengembalian dan sudah bisa digunakan. Berarti grant-nya sudah diterapkan kepada admin purpose @localhost. Selanjutnya yaitu yang keempat ada grant memberikan akses alter pada pelanggan untuk admin purpose @localhost. Di sini kita menggunakan sintaks yang di bagian atas itu untuk grant alter on digital library.pelanggan. Lalu kita mencoba login menggunakan akun admin purpose dan melakukan perintah alter table pada tabel pelanggan dan berhasil, maka grant-nya sudah bisa diterapkan pada admin purpose @localhost. Selanjutnya, memberikan akses select dan update pada peminjam untuk pelanggan @localhost. Di sini sintaksnya bisa dilihat yang grant select update on digital library dan peminjaman itu untuk memberikan akses pada pelanggan @localhost. Lalu kami mencoba untuk login menggunakan akun pelanggan @localhost dan melakukan perintah select dan update pada tabel peminjaman. Dan sudah bisa digunakan, berarti grant-nya sudah bisa sudah dipasangkan. Selanjutnya yaitu memberikan akses select, nama penerbit dan kota penerbit pada penerbit untuk penerbit @localhost. Di sini teman-teman bisa lihat ada sintaksnya di bagian atas. Lalu kita seperti biasa mencoba untuk login menggunakan akun penerbit.localhost dan melakukan akses select pada pada tabel penerbit dan tabel kota penerbit. Lalu sudah bisa digunakan, berarti akses grant-nya sudah diterapkan. Selanjutnya yaitu memberikan akses select dan alter pada penulis untuk admin purpose @localhost. Ini berarti kita melakukan sintaksnya tuh pada admin purpose @localhost untuk tabel penulis. Teman-teman bisa dilihat di sini ada sintaksnya di bagian atas. Lalu kita mencoba untuk login menggunakan admin purpose @localhost dan melakukan perintah select kepada tabel penulis. Karena sudah bisa digunakan, berarti bisa kita bilang grant-nya sudah diterapkan maksudnya. Selanjutnya ada memberikan akses select dan insert pada pelanggan untuk pelanggan @localhost. Teman-teman bisa dilihat sintaksnya di atas, di bagian bawahnya itu ada grant select
insert on digital library pelanggan. Itu untuk memberikan akses pada pelanggan @localhost. Lalu kita mencoba untuk login ke akun pelanggan @localhost dan melakukan perintah select. Karena sudah bisa digunakan, berarti akses grant-nya sudah diterapkan. Selanjutnya, kita memberikan akses select dan update pada buku untuk admin purpose @localhost. Teman-teman bisa lihat di sini ada sintaksnya yang grant select update on digital library. Lalu setelah kita memasukkan sintaksnya, kita mencoba login ke dalam akun admin purpose @localhost, lalu melakukan perintah update dan select. Karena sudah bisa digunakan, berarti akses sudah diberikan kepada admin purpose @localhost. Yang terakhir yaitu memberikan select delete pada penulis untuk admin purpose @localhost. Teman-teman bisa lihat di sini ada sintaksnya di bagian atas. Lalu kita mencoba login menggunakan akun admin purpose @localhost, lalu melakukan perintah select dan delete pada tabel penulis dalam akun admin purpose. Dan karena sudah bisa, berarti perintahnya sudah dijalankan. Next slide, kita masuk ke dalam perintah revoke, yaitu menghapus akses insert pada penerbit untuk penerbit @localhost. Untuk menghapus akses insert pada penerbit, kita menggunakan sintaks revoke insert on digital library penerbit from penerbit @localhost. Teman-teman bisa lihat di sini ada sintaksnya seperti itu. Tapi sebelum mencabut revoke, sebelum merevoke itu kita perlu melihat dulu apa saja grants yang kita berikan kepada penerbit @localhost. Sintaks yang digunakan itu show grants for penerbit @localhost. Next slide, ada menghapus akses select nama penerbit, kota penerbit pada penerbit untuk penerbit @localhost. Jadi tadi kan kita sebelumnya udah memberikan akses select nama penerbit sama kota penerbit ke penerbit @localhost. Nah, sekarang kita mau nyabut lagi nih aksesnya. Jadi kita cabut akses select buat penerbit @localhost. Kita menggunakan sintaks revoke select nama penerbit dan kota penerbit on digital library penerbit from penerbit @localhost. Teman-teman bisa lihat sintaksnya yang ada di gambar. Next slide, dan menghapus akses select pada buku untuk admin purpose @localhost. Sebelumnya kan kita udah memberikan akses select pada admin purpose @localhost kan. Nah, sekarang kita mau cabut nih aksesnya. Kita bisa pakai sintaks revoke select on digital library buku from admin purpose @localhost. Sintaksnya nanti tertera di gambar. Next slide, itu ada menghapus akses select pada pembelian untuk admin purpose @localhost. Nah, tadi kan kita sudah memberi juga kan akses select pada admin purpose @localhost. Bisa dilihat waktu grants for admin purpose @localhost. Nah, sekarang kita mau cabut juga nih perintah select sama delete pada pembelian juga. Jadi kita menggunakan sintaks revoke select delete on digital library pengembalian from admin purpose @localhost. Jadi nanti si admin purpose-nya nggak bisa lagi select sama delete di tabel pembelian. Selanjutnya yaitu menghapus alter pada tabel pelanggan untuk admin purpose @localhost. Kalau kita lihat di grants-nya nih, dia tuh dapat akses untuk alter pada pelanggan si admin purpose @localhost. Nah, sekarang kita mau cabut nih izin buat aksesnya. Cara nyabutnya itu ada revoke alter on digital library pelanggan from admin purpose @localhost. Jadi setelah kita ngedeklarasiin sintaks itu, si admin purpose-nya nggak bisa lagi nge-alter tabel pelanggan. Lanjut, next slide, yaitu menghapus akses select pada penulis untuk admin purpose @localhost. Karena banyak yang udah kita kasih akses buat admin purpose @localhost, di sini kita bakal cabut. Sekarang kita bakal cabut akses select dan alter pada tabel penulis untuk admin purpose @localhost. Nah, cara nyabutnya yaitu menggunakan sintaks revoke select alter on digital library penulis from admin purpose @localhost. Lanjut, yang ketujuh yaitu menghapus akses update pada buku untuk admin purpose @localhost. Di sini kita akan mencabut akses update dari admin purpose @localhost. Kita bisa menggunakan
Sintaks revoke update on digital library.buku from admin purpose at localhost. Sintaksnya tertera di layar ya. Selanjutnya yaitu next slide, menghapus delete pada penulis untuk admin purpose at localhost. Selanjutnya tadi kan kita ngasih akses buat nge-delete pada tabel penulis ya, buat admin purpose at localhost. Nah sekarang kita bakal nyebut aksesnya. Kita bisa nyebut aksesnya pakai revoke delete on digital library.penulis from admin purpose at localhost. Gitu. Selanjutnya yang ke-9 yaitu menghapus select insert pada pelanggan untuk pelanggan at localhost. Di sini selanjutnya kita bakal nyabut akses yang kita berikan kepada pelanggan at localhost buat select dan insert. Nah, sintaksnya tuh revoke select insert on digital library pelanggan from pelanggan at localhost. Jadi setelah sintaks ini digunain, itu si pelanggan at localhost nggak bisa lagi buat select sama insert di tabel pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghapus akses select dan update pada peminjaman untuk pelanggan at localhost. Jadi kita udah ngasih juga nih akses select sama update di peminjaman buat pelanggan at localhost. Selanjutnya kita bakal nyabut akses yang udah kita kasih tadi menggunakan sintaks revoke select update on digital library peminjaman from pelanggan at localhost. Teman-teman bisa lihat sintaksnya di layar. Oke, mungkin tadi kita udah dengerin banyak banget ya penjelasan tentang digital library. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kesimpulan dari laporan akhir kami yaitu pengaplikasian basis data relasional dalam manajemen database sistem informasi seperti dalam digital library membutuhkan analisis yang logis dalam menentukan atribut untuk pembuatan basis data. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari perancangan hingga pemakaian record structure atau LRS, Entity Relationship Diagram atau ERD, atau class diagram untuk memetakan sistem basis data dengan jelas. Penggunaan ERD dalam menyajikan dan memetakan sistem basis data perpustakaan digital adalah salah satu contoh implementasinya. Setelah itu, basis data didefinisikan menggunakan Data Definition Language atau DDL dan diisi dengan Data Manipulation Language atau DML. Data kemudian diperiksa menggunakan Data Query Language atau DQL untuk memastikan outputnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, hak akses dibatasi dengan menggunakan Data Control Language atau DCL untuk mencegah pengguna memiliki akses yang tidak seharusnya.